Dengan luas hampir 1.500 hektar, lebih dari setengah wilayah Desa Cihara adalah persawahan. Tapi sayangnya, potensi besar ini menguap karena masalah irigasi. Sawah di Cihara hanya mengandalkan air hujan untuk pengairannya. Akibatnya, panen hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Sebenarnya, pernah terdapat bendungan untuk pengairan sawah. Tapi ketika jebol dan tak bersisa puingnya, tak ada lagi yang bisa menahan air untuk dialirkan ke sawah. Ada upaya yang dilakukan nggak Pak untuk perbaikan ataupun Bapak mengusulkan gitu ke pihak desa atau pihak yang berwenang Pak? Kami sebagai masyarakat diwakili sama Pak RT datang ke pemerintahan desa Bu ya. Udah pernah. Untuk memohon diadain irigasi ataupun jangankan irigasi bendungan aja gitu kan. Sebab kami butuh gitu kan bilangnya. Cuma Pak Lurah bilangnya beserta Pak Carik, maaf, uang ADD DD itu diharuskan sama pemerintah yang di atas untuk BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat gitu Bu. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa, 1.000 kepala keluarga di Desa Cihara masuk dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang memilukan memaksa para ibu juga ikut berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Laut Cihara. Salah satunya adalah mencari sargasum. Pantai Cihara yang bergaris karang membuat tanaman sejenis rumput laut ini tumbuh subur. Disebut kembang karang dan agar kuda di bahasa lokal, tanaman ini menempel pada permukaan karang yang terkena air laut. Untuk mencarinya, seringkali ibu-ibu harus turun ke ceruk karang yang dalam. Tapi dibutuhkan kehati-hatian ekstra karena ombak yang datang setiap saat. Saya yang sedikit lengah sempat terseret arus yang kencang. Wah, seru Pak. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ombaknya cukup tinggi, cukup beresiko sebenarnya buat ibu-ibu, tapi tidak ada pilihan lagi karena emang ini yang dilakukan ibu-ibu di sini pada kesehariannya. Meski beresiko tinggi, saya sama sekali tak melihat raut takut di wajah ibu-ibu perkasa ini. Ibu, ini biasanya setiap harinya mengumpulkan berapa banyak Ibu kembang karang ini? Paling ada 3 kilo, 4 kilo paling. 3 kilo atau 4 kilo. 1 kilonya Ibu jual berapa ini Bu? 2.000. 2.000 rupiah? Iya, 2.000. Itu mencukupi nggak sih Bu kehidupan Ibu sehari-hari? Enggak sih, cuman ya mau gimana lagi. Kita kan orang butuh, orang gak mampu. Kalau kayak gini kondisinya ya Bu ya, kita sekarang di tepi pantai, namun ombaknya tuh kenceng banget Bu. Itu kan beresiko ya Bu? Ibu Iya. nggak takut? Takut sih, cuman gimana lagi. Udah pekerjaan kita sehari-hari. Sargasum yang didapatkan langsung dijemur di tepi pantai. Pengepul hanya menerima sargasum kering untuk nanti ditimbang. Butuh waktu 6 jam sampai seharian agar sargasum kering. Setelah kering, kami langsung membawa sargasum ke satu-satunya pengepul di desa ini. Sebenarnya, tanaman alga coklat ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Kandungan alginat di dalamnya bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, sampai kosmetik. Tapi karena memang jumlahnya yang melimpah, harganya pun menjadi murah. 4-6 kilo sargasum kering hanya menghasilkan 8-10 ribu rupiah saja. Artinya hanya 2.000 per kilonya. Sungguh jumlah yang sangat minim. Meski begitu, ibu-ibu ini memang tak punya pilihan lain. Bahkan Ibu Ella menyimpan cerita menyedihkan ketika dia mencari sargasum beberapa tahun silam. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos. Ombaknya gede, saya hanyut.
tapi saya terus berusaha bangkit lagi. Karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Saya harus Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa ibu. bener Saya dengerin ibu, saya dengerin. Itu ibu hamil berapa bulan bu? hampir 4 bulan. 4 bulan. Ya, 4 bulan sampai 7 bulan. Saya di laut waktu itu suami saya nggak kerja. Saya harus ke laut sama suami saya ngambil kembang karang. Saya harus jemur, saya harus jual. Paling pendapatan sehari paling besar 15.000, 10.000 dibeliin beras. Karena di rumah udah nggak ada sembako, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada uang. Saat lagi hamil ibu nggak khawatir dengan kandungan ibu? Takut Waktu sih, iya. takut, sangat takut kenapa-napa, tapi mau gimana lagi? Saya harus ke laut, saya harus ngambil kembang karang, saya harus jual demi masa depan anak saya, demi saya makan. Apa yang ingin ibu sampaikan? Apa yang ibu rasakan? Saya pengennya di daerah saya ini ada lapangan pekerjaan yang buat suami saya, buat saudara-saudara saya, semuanya ada lapangan pekerjaan yang nggak usah di laut gitu. Soalnya di laut itu berbahaya ya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya. Saya pengennya pemerintah itu ngasih lapangan pekerjaan di kampung saya ini.